Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Nah, untuk video kali ini admin akan bagikan informasi terkait dengan gaji, teman-teman ya. Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan P3K yang lolos, teman-teman ya. Pastinya yang lolos baru-baru ini. Maksudnya yang sekarang dalam proses penetapan NIP ya. Oke, dalam proses penetapan NIP, sebagaimana kita ketahui bahwa ini sudah seharusnya masuk dalam proses penetapan NIP karena kita sudah masuk di bulan Februari ini yang ditenggak 1 sampai 28 Februari dan setelahnya itu nanti akan dipraktek oleh BKN Pusat. Nah, terkait rekan-rekan yang nanti lolos P3K di tahun anggaran 2024 ini, nah ada kabar baik dari salah satu instansi atau Pemda, teman-teman ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat bersama-sama. Sebelum itu, admin selalu berpesan di awal video, mohon disimak videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Nah, jika teman-teman melihat ada komen yang berkaitan dengan judul, teman-teman ya, nah, berkaitan dengan judul, silahkan diabaikan, teman-teman ya. Jangan dikomen sama sekali ya. Apalagi jika ada link, diklik. Jangan sama sekali, teman-teman ya. Abaikan saja. Lebih baik komen sesuai dengan isi dari video ini. Oke? Maupun video-video sebelumnya. Nah, kita lanjut, teman-teman ya. Nah, sudah ada kabar gembira untuk honorer lulus P3K 2024. Maksudnya ini yang lulus di tahun anggaran 2024 ya, yang on proses. Nah, di sini ada ucapan alhamdulillah. Oke, kita coba simak bersama-sama. Berikut ini kabar gembira untuk para guru. Untuk para guru honorer yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2024. Nah, kabar gembira ini berkaitan dengan anggaran gaji guru P3K 2024 beserta tunjangannya. Jadi itu terkait dengan gaji plus tunjangannya, teman-teman ya. Nah, di sini Ruhli Solehudin, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyebutkan dinas yang dipimpinnya mendapat pagu anggaran belanja dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Cianjur tahun 2025 sebesar atau sebanyak ya 1,7 triliun. Wow, luar biasa teman-teman ya. 1,7 triliun. Nah, sebagian besar dari anggaran tersebut digunakan untuk membayar tunjangan pegawai dari sebagian besar. Naruli mengatakan, dibandingkan tahun lalu atau di tahun 2024 ya, pagu anggaran yang diberikan pemerintah Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan 2,5% atau 41 miliar. Nah, luar biasa teman-teman ya penambahannya. 41 miliar. Nah, sesuai peraturan daerah Kabupaten Cianjur nomor 16 tahun 2023 tentang APBD tahun anggaran 2024, Disdikpora Cianjur mendapatkan pagu anggaran sebesar 1,6 triliun atau 1,7 lah teman-teman ya. Dan tahun 2025 naik menjadi 1,7 sekian. Nah, ini 1,6 sekian menjadi 1,7 sekian. Ini disampaikan oleh Pak Ruhli ya di hari Minggu. Nah, kenaikan anggaran sekitar 41,7 M ini karena meningkatnya jumlah tunjangan yang harus dialokasikan meski jumlah maupun persentasenya tidak disebutkan karena tahun ini ada penerimaan 3066 P3K formasi guru. Wah, luar biasa ya. Nah, sehingga pihaknya harus mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan P3K. Nah, jadi ini berkaitan dengan kesejahteraan. Alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, dikatakan gaji P3K hingga tunjangan kinerjanya sudah diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres RI nomor 98 tahun 2020. Nah, gaji dan tunjangan P3K yang mana disempurnakan lagi dalam Peraturan Presiden RI nomor 11. Nah, ini ya, ini Perpres terbarunya nomor 11 tahun 2024. Nah, kami tinggal melaksanakan karena gaji dan tunjangan P3K sudah diatur pemerintah pusat. Nah, ini ya melalui Perpres RI nomor 11 tahun 2024 ini.
Nah, sedangkan terkait pembangunan, jadi ini lagi untuk pembangunan infrastruktur sekolah, baik jalan dan ruang kelas, sarana dan prasarana diserahkan kepada pemerintah pusat. Jadi terkait perbaikannya itu diserahkan ke pusat atau kementerian terkait pastinya. Karena akan ada refokusin anggaran terkait MBG, makan bergizi gratis, yang merupakan program strategis pemerintah pusat. Nah, ini adalah program andalan dari Pak Prabowo ya, atau pemerintahan Prabowo Gibran. MBG, makan bergizi gratis ini. Nah, kami serahkan ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait terkait pembangunan dan penambahan sarana serta prasarana sekolah. Jadi ini tinggal mengajukan ya, dan apa saja yang mau atau perlu diperbaiki. Nah, terlebih terbatasnya anggaran untuk pembangunan yang didapatkan tahun ini dari pemerintah provinsi. Sementara terkait pembangunan ruang kelas yang rusak akibat bencana alam, di sejumlah kecamatan beberapa waktu yang lalu, pihaknya sudah mengajukan lebih dari 2.500 unit lebih, sehingga proses pembangunan akan dilakukan secara bertahap dengan harapan dapat tuntas dalam beberapa tahun ke depan. Nah, karena memang jumlahnya banyak teman-teman ya. Nah, pemerintah Kabupaten Cianjur mengajukan bantuan dan kerjasama dari Kementerian PUPR karena terbatasnya anggaran dari APBD Cianjur, dana alokasi umum, sehingga perlu bantuan dari kementerian dengan harapan dapat segera tuntas. Nah, ini terkait perbaikan-perbaikan tersebut teman-teman ya. Nah, jadi ini ada kabar baik untuk pembangunan terkait pembangunan ya, ruang kelas perbaikannya itu ke pusat, sedangkan untuk gajinya di sini alhamdulillah ada penambahan ya, ada penambahan, dan di sini disediakan untuk 3.000 ya kalau tidak salah tadi teman-teman ya. Nah, ini ya, karena tahun ini ada penerimaan 3.066,3K formasi guru. Jadi itu pun yang disebut hanya formasi guru. Nah, kita bisa melihat juga teman-teman ya. Nah, terkait gaji teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah yang terbaru dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Artinya ini sudah tidak berlaku, dan mana kita lihat di sini teman-teman ya. Oke, kita scroll. Nah, ini ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan di sini ada Pak Praktino selaku Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia ini 26 Januari 2024 yang lalu. Nah, di sini kita akan lihat teman-teman ya, akan lihat berdasarkan dengan golongannya. Nah, ini oke. Berdasarkan golongannya, kebetulan kalau S1 itu langsung di golongan 9 teman-teman ya. Oke, S1 itu di golongan 9, dan buat teman-teman nanti akan mendapatkan gaji awal ya. Ini 3,2 juta. Itu dengan masa kerja 0 sampai 1 tahun. Jadi memasuki ini ya, 0 sampai 1 tahun ini tetap gajinya sama 3,2 juta. Nah, kalau golongan 10 itu langsung 3,3. Teman-teman ya. Tapi kalau yang admin ketahui S1-nya itu 3,2. Dan di sini dengan masa kerja ya. Nah, ini MKG ini adalah masa kerja golongan memasuki masa kerja golongan 2 tahun 3,3 sampai dengan masa kerja 3 tahun. Nanti di masa kerja golongan masuki keempat, tahun keempat ya, ini sudah 3,4 dan seterusnya. Itu akan terus naik teman-teman ya. Ini per 2 tahun. Nah, ini kita bisa lihat jika masa kerjanya dia tetap S1 dan masa kerjanya mencapai 32 tahun dia bekerja atau rekan-rekan bekerja dengan tetap ijazah atau kualifikasi pendidikannya S1, ini ada 5,2. Ingat ya, ini belum termasuk tunjangan, ini baru gaji pokok ya yang admin ketahui di sini. Ini baru daftar gaji pegawai ya. Ini baru gaji pokok. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.